kegiatan webinar dalam rangka menuju Jatim Cerdas. Ini ya kegiatan GTK Creative Camp 2020. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang. Ini untuk para peserta yang telah hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan kita pada siang hari ini pada budidaya dan lintas usaha ya Bu Ani, budidaya dan lintas usaha. Terlebih dahulu saya ingin menginformasikan bahwasanya ini merupakan pertemuan yang pertama ini ya untuk jenis lomba budidaya dan lintas usaha ini. Jadi ini merupakan pertemuan yang awal. Dalam hal ini kita akan nanti membahas tentang materi yang pertama, yakni menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Jadi yang hadir pada siang hari ini saya ucapkan juga selamat datang untuk para Bapak Ibu guru dari tingkat tingkat SMA, SMK maupun PKLK yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada siang hari ini. Terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan webinar pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan webinar ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya acara webinar pada siang hari ini kita ada waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan. Ini sudah jam 14.06 ya, Ibu Bapak Ibu peserta webinar. Kita masih punya kesempatan kurang lebih 1,5 jam ke depan, kepotong 5 menit ini tadi ya. Mohon maaf atas keterlambatannya karena ada masalah teknis. Untuk mengefektifkan waktu pada siang hari ini, saya ini sekaligus host dan moderator ya, karena ini mendadak ya Bu Ani ya. Jadi saya masih belum begitu banyak mengetahui mungkin ya kurikulumnya dari Bu Ani Tribinar ini. Nanti mohon Ibu sekaligus mengenalkan ya Ibu ya. Saya hanya akan menghantar saja di depan kaitannya dengan apa sih yang sebetulnya akan kita capai di pertemuan kita selama 4 kali pertemuan ini. Jadi nanti akan ada hasil akhir, yakni lomba budidaya dan lintas usaha, begitu Bu Ani ya. Jadi nanti akan banyak dikupas, tidak hanya dari Bu Ani. Jadi ini materi yang pertama Bapak Ibu, jadi menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Nanti di setiap kegiatan ini Ibu diminta untuk memberikan tugas kepada peserta berkaitan dengan nanti produknya bagaimana, dan Ibu akan memberikan berbagai macam informasi yang kaitannya dengan lomba budidaya dan lintas usaha. Nah, kurang lebih waktu saya persilakan untuk Bu Ani untuk mempresentasikan kurang lebih 30 menit ya Bu Ani ya. Nanti ketika waktu 30 menit kita akan ke sesi tanya jawab mungkin dari peserta untuk bisa memaksimalkan atau waktu yang ada yang kaitannya dengan materi ini Bu Ani. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, ini partisipan yang ada di saya sudah 495 peserta, jadi sudah cukup banyak ini ya. Jadi saya harapkan waktu yang ada kita maksimalkan, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Baiklah Bu Ani, saya persilahkan untuk bisa langsung memulai presentasi Bapak Ibu yang hadir pada webinar siang hari ini. Inilah Bu Ani Tribinar SPD yang merupakan unit kerja ya. Ibu ini adalah unit kerja di SMA Negeri 1 Banyu Putih. Mengenai hal-hal yang lain saya minta tolong untuk Bu Ani untuk secara detail profil daripada Bu Ani. Terima kasih. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Tidak lupa pula saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Iva
Ya. Waktunya menjadi saya. Perkenalkan di sini nama saya Ani Nurani. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Balongi untuk mapel pelajaran biologi. Kebetulan terhormat sekali saya Pak Bu Iva, saya ditemani langsung sama Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten. Oh, selamat datang Bapak. Jadi Sugiono X Santoso MM Iva meluangkan waktu paling terbatas bagi saya. Beliau mau menemani saya sebagai narasumber Iva. Masya Allah, terima kasih Bapak. Ini supportnya sangat besar sekali. Kemudian ini sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Kepala Ya, dari SMA. Kebetulan saya itu asalnya bukan dari Bengkulu, Bu Iva. Saya asalnya dari Jawa Tengah. Saya SD-nya di SD Negeri 1 Kebonanku, SMP-nya di SMP Negeri Barat, SMA-nya di SMA Negeri 1 Brebes, kemudian kuliah saya kan di Universitas Negeri Semarang, kuliah di jurusan pendidikan tinggi, kemudian saya kuliah pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Semarang. Bu Ani, mohon izin. Ini suaranya ada info agak terputus-putus ya Bu Ani ya? Oke. Putus-putus. Sudah jelas di Pak. Sudah. Untuk peserta ini ada informasi dari peserta ada suaranya Bu Ani jauh terputus-putus gitu. Iya. Ya. Mana sudah jelas? Ya bisa diterima Bu Ani. Tadi sudah riwayat pendidikan saya, kemudian saya ceritakan bagaimana riwayat pendidikan saya. Saya dulu pernah mengajar di SMK swasta Pancasila Kita, di pusat pendidikan kemudian saya pernah bekerja di SMK Isani Kota SMK Pak Husada juga, dan yang terakhir saya mulai bekerja di SMA Negeri 1 Balongi mulai tahun 2000. Untuk perkenalan diri saya. Bu Ani ini masih, maaf ya, suaranya kok masih jauh ya? Tidak ada, iya mungkin. Kalau tidak jelas, suaranya Ya agak pecah gitu kan. Ini ada jauh. Suaranya kok menggaung ya Bu Ani? Mungkin dari peserta ini kan ada koreksi dari peserta ini suaranya atau mungkin handset ya, mungkin bisa diganti handsetnya. Jadi agak gembrat ini suaranya sebelum jauh, karena informasinya ini sangat menarik gitu loh. Jadi nanti jangan sampai peserta coba. jelas belum berubah. Ini agak bisa diterima. Coba sekali lagi Pak. Oke. Terus 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah. Oke, sudah bisa. Kalau misalnya kurang jelas, bisa konfirmasi lagi juga nih. Siap. Karena saya ini kan meneruskan dari materi yang meneruskan dari peserta. Artinya peserta berarti sangat antusias ingin mendengar suaranya Bu Ani ini. Ya. Terima kasih, monggo. Coba dilanjutkan Bu Ani, ya. Dilanjutkan lagi. Monggo. Ya, silakan Bu Ani, ya. Sebelum saya bilang, saya mau sinyal ini kayaknya Bu ya. Sinyal ya. Sinyal ini kayaknya nggih. Agak putus nyambung gini kayak lagu-lagu anak muda ya. Oke, para peserta webinar pada siang hari ini mohon untuk bersabar ya. Jadi memang ya inilah kendalanya kalau kita webinar, jadi cukup harus dengan sabar. Bu Ani bisa dicoba lagi Bu Ani? Oke, sudah agak jelas. Aku gimana? Oke. Dulu yang dibacakan hari ini saya diberi kepercayaan yang luar biasa sama panitia saya untuk menyampaikan materi tentang bidang lomba daya kualitas usaha. Jelas Ibu atau bagaimana kurang jelas?
Agak kurang jelas Bu Ani Masian ya. Jadi pecah suaranya. Suaranya pecah. Mungkin suaranya saya terdengar jelas ya. Untuk suaranya Bu Ani atau mungkin mikrofonnya tidak terlalu dekat ya Bu Ani ya mungkin deh. Ada ya? Mana? Iya. Oke. Jelas suaranya? Coba sih Bu Ani, coba. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi Oke. tentang usaha. Sip. Suaranya? Oke, Bu Ani, sudah dilanjutkan dulu nggih. Oke. Saya diberi kepercayaan yang luar biasa sama panitia BCC untuk menyampaikan materi tentang bidang lomba budidaya dan lintas usaha. Bidang lomba dan jelas ya buka ya? Ya, oke. Masih ada komen juga. Memang suaranya kayaknya ruangannya juga menggema ya. Jadi suaranya Bu Ani, iya suaranya itu mendengung ya gitu ya. Tapi coba diteruskan aja dulu Bu Ani. Ketika nanti saya kalau misalkan ada komplain lagi dari peserta webinar tercinta ya. Ya. Itu screen sudah bisa di layar ya Bu Ani? Ya. Kemudian saya akan hari ini saya dipercaya sama tim panitia BCC untuk menyampaikan tentang budidaya dan lintas usaha. Siap. Pada bidang lomba materi ini saya sudah sama panitia untuk menyampaikan dua materi. Pada hari ini saya menyampaikan materi yang pertama yaitu menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Kemudian nanti pada hari Jumat saya akan menyampaikan materi yang kedua Bapak Ibu yaitu tentang memberdayakan potensi lokal sebagai peluang bisnis. Batasan hari ini kita membahasnya hanya sampai pada menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Jadi ide kreatif dibatasi sama potensi lokal. Siap. Jadi di awal ya ini oke. Nah, jadi ini menggali. Nah, sebelum masuk ke materi saya pengen kita menyeragamkan pemahaman terlebih dahulu berupa bagaimana apa sih itu budidaya dan lintas usaha. Mungkin bagi Bapak Ibu guru itu sudah ada yang paham tentang budidaya dan lintas usaha, tapi mungkin ada Bapak Ibu guru yang lainnya yang belum paham tentang materi budidaya dan lintas usaha. Jadi kita biar seragam, biar nanti ketika produk akhir itu sudah sangat jelas ini produk apa yang dilakukan tentang budidaya dan lintas usaha. Nah, budidaya dan lintas usaha ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu bidang lomba fiksi yang diselenggarakan oleh kementerian. Fiksi itu adalah Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Jadi ini diadaptasi dari lomba fiksi dimasukkan ke dalam lomba BCC Bapak Ibu. Dalam budidaya dan lintas usaha ini ada 3 kategori Bapak Ibu. Kategori yang pertama adalah untuk produk inovasi dari budidaya dan lintas usaha itu tidak termasuk ke dalam keempat bidang usaha sebelumnya. Jadi tidak termasuk ke dalam bidang desain, tidak termasuk ke dalam kategori daur ulang, tidak termasuk ke dalam kategori desain fashion, tidak termasuk dalam kategori urban culture. Jadi semua produk inovasi yang tidak termasuk keempat kategori itu masuknya ke dalam kategori budidaya dan lintas usaha seperti itu Pak. Itu kategori yang pertama. Untuk kategori kedua ini adalah bidang usaha yang masuk dalam lingkup subsektor industri kreatif. Jadi kalau masuknya ke dalam industri kreatif itu nanti masuknya ke budidaya dan lintas usaha. Nah, industri kreatif yang dimaksud itu yang seperti apa? Itu adalah dalam kita pertama film-film pendek itu ya. Karena ini sudah bikinnya untuk film-film pendek. Kemudian selain film, bisa juga musik, foto, arsitektur, desain produk, galeri seni, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam kategori budidaya dan lintas usaha. Tapi untuk film ini tidak termasuk dalam video tourism.
selain film tentang video tourism itu masuk ke dalam budidaya dan lintas usaha. Untuk kategori yang ketiga Bapak Ibu itu merupakan bidang usaha yang gabungan dari keempat bidang usaha yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu mampu membuat produk inovasi yang menggabungkan dari keempat bidang itu bisa masuknya ke budidaya dan lintas usaha, dan sangat hebat sekali ketika bisa menggabungkan antara video tourism, daur ulang, desain grafis, sama satunya desain fashion sama urban agriculture. Kalau digabungkan jadi satu, itu bisa masuk ke dalam budidaya dan lintas usaha. Tinggal nanti Bapak Ibu itu ingin membuat produk inovasi budidaya dan lintas usaha pada kategori yang berbeda. Apakah kategori pertama, kategori kedua, ataupun kategori yang ketiga. Kemudian selanjutnya, nah untuk sampai menghasilkan produk inovasi, terutama kita harus tahu dulu itu apa sih yang harus kita tunjukkan. Maka hari ini yang dibahas adalah menggali gagasan, ide, kreatif, potensi lokal. Kita tidak mungkin membuat sebuah produk inovasi kalau kita belum tahu idenya, bagaimana cari idenya, bagaimana cari gagasannya. Untuk bidang lomba ini Bapak Ibu itu dibatasi dengan potensi lokal. Harus jadi catatan Bapak Ibu semuanya. Jadi bidang budidaya dan lintas usaha itu dibatasi untuk potensi lokal, karena saya lihat di kriteria penilaiannya itu potensi lokal, mengembangkan potensi lokal punya nilai 20% Bapak Ibu. Jadi ide-ide yang dikembangkan untuk sebuah produk inovasi itu harus mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Jelas potensi lokal itu adalah kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh setiap daerah untuk dikembangkan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu, semoga dengan penjelasan awal ini Bapak Ibu paham, oh saya harus membuat produk inovasi seperti ini. Ya seperti dibatasi sama potensi lokal. Bu Ani, mohon izin. Bu Ani, ya mohon maaf ya. Mungkin ada saran tidak memakai mikrofon tambahan mungkin. Jadi ini di ruangan ya Bu Ani ya. Mungkin menggema aja. Suaranya itu mantul-mantul ya. Jadi suaranya itu mantul-mantul ya mungkin. Enggak pakai Bu. Oh tidak pakai ya. Oke. Tidak terlalu dekat juga dengan mikrofon Bu Ani ya. Tidak terlalu dekat juga dengan mikrofonnya mungkin, karena suaranya Bu Ani powernya sudah cukup oke, jadi mungkin agak dijauhkan sedikit mungkin mikrofonnya. Oke. Ini ya, apa saya nggak pakai headset gimana? Coba dipakai Bu Ani demi kenyamanan bersama ini ya, karena partisipan ini mereka sangat antusias dengan apa yang Bu Ani sampaikan pada siang hari. Coba Bu Ani. Bagaimana suaranya? Saya lepas headphone. Ya, tidak apa masih? Mungkin itu aja lebih baik kayaknya Bu Ani ya. Coba dicoba dan nggih. Ya saya langsung jadi saran ya seperti itu, dan mungkin tidak usah pakai mikrofon karena powernya suaranya Bu Ani sudah cukup bagus ya. Jadi mungkin akan lebih bisa dinikmati oleh para peserta webinar. Nah, terima kasih. Bu Ani dilanjutkan Bu Ani ya. Kita harus tahu bagaimana sih caranya untuk menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal ini. Bapak Ibu harus caranya. Jadi kan kita nggak mungkin cari gagasan ide lokal, kita nggak tahu caranya. Bagaimana caranya mencari gagasan atau ide lokal potensi lokal? Nah, salah satunya Bapak Ibu bisa menggunakan desain thinking. Mungkin sudah mulai dengan kata-kata desain thinking Bapak Ibu. Desain thinking itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menemukan ide atau gagasan mencari ide untuk membuat suatu produk inovasi. Yap. Pasti itu desain thinking. Kalau secara arti desain itu rancangan juga, desain itu rancangan thinking. Jadi desain itu adalah rancangan kita. Tapi jelasnya desain thinking itu merupakan metode untuk menciptakan inovasi guna memecahkan masalah-masalah yang kompleks yang ada di sekitar kita.
khususnya masalah-masalah untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi ada beberapa prinsip dari design thinking. Masih nggak? Bisa masih jelas apa teman-teman? Sudah agak jelas, tapi mungkin memang masih menggema. Tapi lebih bisa diterima, tapi masih menggema. Tapi mungkin pelan-pelan ya Bu Ani ya, agak pelan-pelan ya. Siap. Prinsip design thinking itu Bapak Ibu ada. Nah, begitu ya mungkin ya. Maaf ya, banyak interupsi ini karena saya juga menyampaikan. Ya. Prinsip design thinking itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah user centris, yang kedua pendekatan solusi, yang ketiga ada berbasis manusia, yang keempat ada solusi praktis. Jadi apa sih user centris? Itu adalah semua produk inovasi yang kita buat itu harus berpusat pada pengguna, harus berpusat pada konsumen, harus berpusat pada masyarakat. Jadi kalau untuk apa yang kita pikirkan bahwa ini seperti ini seperti ini, tapi tidak diberikan atau tidak berpusat pada kepentingan dari pengguna itu sendiri atau masyarakat. Jadi prinsip design thinking yang pertama adalah harus user centris. Kemudian yang kedua adalah pendekatan solusi. Pendekatan solusi maksudnya bagaimana? Jadi produk inovasi nanti yang kita buat itu harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Masalah-masalah yang berkaitan sama potensi lokal. Misalnya gini, contohnya Bapak Ibu, Gojek. Bapak Ibu mungkin paham sekali dengan Gojek ini. Gojek itu merupakan solusi dari beberapa permasalahan yang timbul dari ojek konvensional. Kita tahu sendiri bahwa ojek konvensional itu kita untuk menggunakan ojek konvensional kita harus jalan terlebih dahulu ke pangkalan ojek. Itu yang permasalahan yang pertama dari ojek konvensional. Yang kedua dari sisi harganya Bapak Ibu. Kita paham betul bahwa harga ojek konvensional itu tidak stabil, tidak rata karena tergantung tawar-menawar dari si pelanggannya sama si driver ojeknya. Kemudian selain itu adalah keamanan dan kenyamanan dari ojek konvensional itu. Maka timbullah ide dari Pak Nadiem Makarim untuk membuat suatu aplikasi ojek yang bisa menyelesaikan yang berpendekatan solusi itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari ojek konvensional. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa setiap produk inovasi kita itu harus berdasarkan pada solusi. Kemudian yang ketiga adalah berbasis pada kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan manusia itu adalah kalau kita membuat produk inovasi tapi tidak dibutuhkan, maka tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Maka catatan kita dalam membuat produk inovasi itu harus berbasis pada kebutuhan manusia. Kemudian yang terakhir adalah prinsipnya adalah solusinya bukan solusi yang praktis. Jangan kita membuat produk inovasi malah membuat ruwet dari masalah-masalah yang ada. Jadi produk inovasi yang kita tawarkan itu harus merupakan solusi yang praktis. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa prinsip design thinking itu ada 4, yaitu user centric, pendekatan solusi, berbasis pada kebutuhan manusia, dan solusi praktis. Kemudian 5 tahapan dari proses design thinking Bapak Ibu. Itu ada empathize, define, idea, prototype, sama test. Jadi ada 5 tahapan dari proses design thinking. Alurnya Bapak Ibu bisa perhatikan diagramnya. Bisa dari empathize, define, idea, prototype, sama test. Atau misalnya Bapak Ibu dari empathize langsung loncat ke prototype boleh, kemudian langsung diteskan, bisa. Atau misalnya Bapak Ibu empathize, ke define, ke idea, ke prototype, kemudian balik lagi ke idea, ya, kemudian ke prototype lagi, kemudian ke tes. Atau bahkan Bapak Ibu sudah langsung ke tahap tes.
ada kendala ketika uji coba itu, maka Bapak Ibu balik lagi ke proses define. Jadi alur dari fase dari design thinking ini Bapak Ibu itu tidak linear, tapi bersifat bolak-balik, boleh tergantung nanti pemecahan masalahnya yang ada. Kemudian saya akan jelaskan masing-masing dari proses design thinking tersebut. Nah, ada 5 tadi. Empathize, define, ideate, prototype, sama testing. Kalau empathize itu adalah membangun empati, membangun kepedulian kita pada masalah-masalah pelanggan, masalah-masalah konsumen, masalah-masalah masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita bangun empati. Kemudian ada define. Itu adalah mendefinisikan atau merumuskan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Setelah kita membangun kepedulian, kita mendefinisikan masalah yang ada di pelanggan. Kemudian ke ideate itu adalah menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggan. Kemudian yang selanjutnya tahapannya ada prototype. Prototype itu adalah mewujudkan solusi secara fisik agar mampu diindra. Kemudian yang terakhir adalah testing. Testing itu adalah menguji coba kesesuaian antara solusi dengan masalah-masalah yang ada di pelanggan. Ini bisa saya sampaikan lebih detail lagi. Empathize. Jadi empati. Apa bedanya empati sama simpati? Kalau empati itu lebih dalam maknanya daripada simpati, jauh lebih dalam daripada simpati. Jadi Bapak Ibu harus punya kepekaan, kepedulian untuk melaksanakan empati ini. Empati adalah memahami apa yang dibutuhkan konsumen atau user dan memahami keinginan, kebutuhan dan tujuan dari user itu sendiri. Kemudian melibatkan proses observasi menghubungi orang lain. Nah, nanti ketika proses empati itu Bapak Ibu perlu mengembangkan beberapa keterampilan yang pertamanya dikembangkan adalah Bapak Ibu harus menjadi pendengar atau pengamat yang baik. Bapak Ibu harus fokus kepada konsumen, kepada masyarakat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka rasakan. Jadi Bapak Ibu benar-benar harus menggali kepeduliannya, menggali rasa empati yang lebih dalam tentang kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Terus ketika proses empathize, Bapak Ibu tidak perlu menyimpulkan secara terburu-buru. Bapak Ibu wajib memahami bahasa tubuh orang. Kemudian di dalam proses empathize ini keterampilannya merupakan keterampilan bertanya untuk menggali beberapa informasi. Nah, di sini diantaranya keterampilan bertanya untuk bentuk, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat seperti apa untuk menanyakan fungsi, bagaimana, penyebab perubahan, hubungan, perspektif, tanggung jawab, sama refleksi. Jadi ini beberapa contoh keterampilan bertanya yang digali ketika dalam proses empathize. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa empati itu tujuannya adalah untuk mendapatkan perasaan dengan mengamati apa yang konsumen lihat, katakan, lakukan, dengarkan, pikirkan, dan rasakan. Caranya dengan apa Bapak Ibu bisa melakukan empati? Caranya adalah dengan melakukan observasi dan interview. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan observasi interview kan pasti mendapatkan data yang diperoleh itu Bapak Ibu bisa tulis di not kecil. Nah, not kecil itu kemudian bisa Bapak Ibu tempelkan seperti pada ini screen-nya, bisa Bapak Ibu tempelkan di lembar kertas yang besar, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, mana yang hasil dari pengamatan yang dilihat, tempelkan. Jadi di kertas ini Bapak Ibu bagi menjadi 5. Yang di tengah ini adalah untuk hasil observasi tentang bagaimana masyarakat itu berpikir dan rasakan. Kemudian di sini bisa bagaimana masyarakat yang dilihat, masyarakat dengarkan, masyarakat lakukan, masyarakat katakan, itu ditempel dari not kecil tersebut. Kemudian setelah selesai proses empathize, Bapak Ibu sudah melakukan observasi dan wawancara, maka masuk ke tahap define. Define itu adalah menetapkan masalah yang dialami konsumen
apa saja kendala yang dihadapi, pola yang ditangkap kita, apa masalah besar yang dihadapi yang butuh solusi. Di tahap akhir kita harus membuat statement problem dalam kacamata konsumen, misalnya daerah ini membutuhkan ini di depan tadi saya sudah jelaskan bahwa define itu adalah menganalisis dan mensintesis permasalahan hasil temuan dari exercise tadi Bapak Ibu. Jadi tentu saja banyak sekali permasalahan yang akan muncul, maka Bapak Ibu harus pandai-pandai membuat kata prioritas tentang permasalahan yang urgent, yang penting, yang perlu diselesaikan Bapak Ibu. Sekian untuk yang define. Kemudian yang ideation atau idea. Ideation merupakan menghasilkan serangkaian ide yang luas tentang topik tertentu tanpa upaya untuk menilai atau mengevaluasinya. Kata Nielsen Norman. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan permasalahan di proses define, kemudian Bapak Ibu mencarikan idenya, carikan solusinya, membuat solusi dari permasalahan yang muncul. Jadi dalam proses ideasi itu adalah dibutuhkan kreativitas dalam menemukan ide untuk memecahkan masalah. Dalam proses ideasi ini tidak boleh ada judgement, jadi tidak boleh ada judgement dan tidak bersifat linear. Metode yang digunakan Bapak Ibu bisa menggunakan NMP, brainstorming atau body storming. Nah, ada caranya Bapak Ibu untuk bisa membuat atau menggunakan ide ini. Jadi untuk ide, untuk Bapak Ibu menggali ide bisa menggunakan dengan teori Camper. Camper itu ada S, what component of solution that can be discussed. Jadi komponen solusi apa yang bisa diganti. Jadi ketika menemukan permasalahan, kita pikir kalau ada masalah seperti ini, komponen apa yang bisa diganti? Contohnya seperti ini, Bapak. Misalnya kita mengamati lingkungan sekitar, penggunaan yang gampangnya saja Bapak, penggunaan sedotan plastik kan banyak sekali. Sedotan plastik itu biasanya digunakan sekali pakai, begitu dipakai langsung dibuang. Ya Bapak Ibu. Nah itu merupakan permasalahan. Bagaimana kalau dari orang pakai bisa dibuat sampai 3 kali? Berapa ribu orang yang menggunakan sedotan plastik tersebut? Nah ini bukan permasalahan yang ada. Maka kita berpikir sedotan plastik ini bisa dibuat dengan apa? Kita membuat produk inovasi untuk mengganti permasalahan dari sedotan plastik ini. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan dengan sedotan dari tembaga yang bisa dipakai berulang-ulang, atau misalnya membuat inovasi lagi yang lebih alami lagi, kita dibuat sedotan dari bahan-bahan yang organik yang bisa nanti ketika dibuang itu bisa bisa terurai di alam. Juga bagaimana suara saya lebih jelas? Ini kemudian ada yang kedua ada C itu adalah what component of solution that can be combined. Jadi komponen solusi apa yang bisa digabung. Jadi kita membuat produk inovasi itu kira-kira ada permasalahan ini, kira-kira bisa digabungkan dengan apa? Contohnya saya kasih contoh aja biar lebih jelas Bapak Ibu. Kita kenal bahwa Indonesia itu merupakan produsen batik, ya. Batik kemudian di Jepang itu ada teknik untuk seperti buat batik, tapi bukan batik, namanya shibori. Shibori itu adalah teknik untuk melipat atau membuat motif kain dengan cara melipat ataupun kemudian ada inovasi menggabungkan antara batik sama shibori. Jadinya adalah sibotek. Sibotek itu adalah gabungan antara shibori dengan teknik batik. Itu bisa untuk ide yang combine. Kemudian yang what component of solution that can be adapted. Jadi komponen solusi apa yang bisa diadaptasi? Gojek itu adalah komponen yang bisa diadaptasi dari objek konvensional, seperti itu contohnya. Dan yang lainnya, untuk yang what component of solution of that can be modified. Tentu saja mungkin Bapak Ibu sudah paham sekali bagaimana untuk memodifikasi. Namanya inovasi.
inovasi itu pasti ada modifikasinya. Walaupun hal kecil itu bisa dikatakan inovasi. Contohnya dulu, untuk ballpoint, pensil anak-anak itu yang biasa itu kan paling dihargai 500 sampai 1000. Kemudian kita kasih modifikasi, misalnya dikasih boneka, dikasih bulu-bulu atau apa hiasan, maka si pensil itu menjadi produk inovasi yang memiliki nilai jual yang lebih lagi daripada pensil yang biasa. Kemudian selanjutnya adalah yang P, what component of solution that can be put to another use. Jadi komponen solusi apa yang bisa digunakan dengan yang lainnya. Kemudian yang E adalah what component of solution that can be eliminated, dan yang terakhir adalah what component of solution that can be reserved. Jadi Bapak Ibu untuk membuat atau menggali ide bisa menggunakan teknik Cantor. S substitute, C combine, A adapted, M modifier, P put to another use, E eliminated, F reserved. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih ingin menggunakan yang mana untuk produk inovasinya. Kemudian selanjutnya ketika sudah membuat ide, sudah menemukan ide untuk menyelesaikan masalah, maka kita harus membuat prototyping. Ya, tahap selanjutnya setelah dari ide adalah kita membuat prototyping. Apa sih prototype itu? Prototype adalah simulasi dari sebuah produk akhir. Tujuan utamanya untuk membangun prototype adalah untuk menguji apakah produk berjalan lancar dan konsisten. Misalnya, apakah ini bisa digunakan lebih lanjut apa tidak? Apakah ini cepat rusak apa tidak? Maka kita harus membuat prototype. Nah, biasanya prototype itu berupa produk dalam ukuran kecil untuk menemukan. Jadi prototype juga digunakan untuk menemukan kelemahan dari produk. Jelas kalau kita sudah membuat prototype itu, kita tahu, misalnya kita gampangnya saja kita membuat makanan yang baik, kita buat makanan dengan baru, kita membuat makanan dalam skala kecil. Dari makanan yang sudah kita buat itu, kita bisa tahu bahwa kelemahannya apa dari produk ini, kelebihannya apa. Nah, itu adalah salah satu untungnya kita membuat prototype. Kemudian yang selanjutnya, yang lainnya adalah prototype itu digunakan untuk dibuat karena tidak perlu membuat ini untuk coba. Kemudian jelas yang terakhir, mendapatkan feedback dari ide yang telah kita buat, yang kita berikan dengan prototype itu. Nah, selanjutnya ini bisa digambarkan prototyping dalam desain thinking. Visualisasi pemikiran sangat penting. Pembuatan prototipe digunakan selama dan setelah fase ideasi. Jadi ketika sudah selesai proses idenya, pakai ini, proses inovasinya seperti ini, maka kita harus membuat prototipe itu. Prototipe Bapak Ibu itu merupakan produk kecil yang biasanya sudah dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau itu kan masih dalam angan-angan kita, maka prototipe itu kita wujudkan angan-angan kita dalam bentuk suatu benda. Bisa 2 dimensi jika bentuknya gambar, atau bisa juga 3 dimensi. Dari prototipe yang kita buat itu, kita bisa mengindahkan semua indera kita. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita dengar, bisa kita raba. Itu adalah gunanya prototipe. Jadi semua indera tubuh kita itu bisa melihat, bisa merasakan dari prototipe yang kita buat. Nah, pembuatan prototipe itu sendiri bukanlah produk akhir, hanya sebagai alat belajar tentang masalah dan memikirkan solusi yang ada. Kemudian yang terakhir, gunakan prototipe untuk menguji asumsi paling berisiko saja. Jadi ketika kita membuat produk ini, kira-kira risiko apa yang akan kita dapatkan. Jadi untuk mengetesnya bisa menggunakan dengan prototipe. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah membuat prototipe, maka kita wajib menguji cobanya. Nah, uji coba prototipe itu dengan melaksanakan tes atau uji coba. Nah, tes sendiri tadi sudah dijelaskan di awal nih, Bapak Ibu, bahwa tes ini merupakan bukan tahap akhir. Tes itu bisa lagi kita kembali ke
prototipe lagi ke tes akhir lagi, atau bisa bahkan kita kembali lagi ke tahap define. Jika kenapa bisa balik lagi ke awal, jika hasil dari uji coba ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau jika hasil uji coba ini tidak memecahkan masalah-masalah yang kita temukan pada proses define. Mungkin di sini kesalahannya bisa karena kita tidak membuat skala prioritas dari permasalahan-permasalahan itu. Kita belum menemukan permasalahannya, oh ini masalahnya gitu. Maka di tahap uji cobanya produknya itu bisa mengalami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, maka bisa dikatakan bahwa desain thinking menjadi proses bolak-balik, bukan sesuatu yang linear, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membuat simulasi desain thinking itu Bapak Ibu bisa digunakan sebagai bahan untuk tugas, karena tadi Diva di awal menjelaskan Diva nih bahwa setiap pertemuan harus ada tugasnya Diva nih. Iya Bu Ani, betul Bu Ani. Ya, maka di sini saya akan jelaskan untuk Bapak Ibu bisa melaksanakan simulasi desain thinking di rumah. Materi ini saya ambil dari Ibu Ira Cynthia SOS MPD dan Bapak Fajar Prabowo STMBK. Nah, di sini beliau mengajarkan saya bagaimana melaksanakan simulasi desain thinking. Nah, beliau ketika itu merancang dompet idaman. Nah, judul produk inovasi dari beliau adalah bagaimana merancang dompet idaman. Judulnya. Kemudian beliau membuat langkah-langkah bahwa langkah pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan wawancara kepada orang terdekatnya, seperti bisa temannya, suami, atau siapa. Bapak Ibu melakukan wawancara tentang dompet idaman seperti apa yang temannya itu yang inginkan, mulai dari warnanya, bentuknya, bahannya, bahkan sampai ke isi dompetnya seperti apa, itu Bapak Ibu tanyakan secara detail dari teman itu. Bapak Ibu melakukan wawancara. Kemudian jangan lupa setiap hasil wawancara Bapak Ibu catat. Tidak perlu catat di not kecil. Kemudian setelah itu melakukan wawancara, Bapak Ibu hasil, kemudian Bapak Ibu membuat atau membentuk perangkat masalah dari permasalahan-permasalahan hasil dari wawancara tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa menanyakan yang lebih dalam lagi tentang apa yang dilakukan pasangan Anda dengan dompet itu. Misalnya Bapak Ibu itu menggunakan dompet itu untuk apa? Apakah untuk menyimpan handphone, menyimpan misalnya kartu kredit saja, atau hanya untuk menyimpan uang receh? Masing-masing simpanan itu kan akan membentuk dompet idaman yang berbeda. Tentu saja ketika Bapak Ibu memiliki dompet idaman yang aku inginkan itu harus bisa nyimpan handphone, harus bisa nyimpan kartu sebanyak 20 atau yang lainnya. Maka akan berbeda dengan dompet idaman dari Bapak Ibu yang aku cukup dompet idaman itu cuma yang bisa nyimpan uang receh saja, itu dompet idaman saya misalnya seperti itu. Maka akan ketika prototipe itu akan berbeda untuk Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan training ini, menyelesaikan masalah, maka Bapak Ibu harus membuat asumsi awalnya. Misalnya si A membutuhkan dompet untuk menyimpan handphone, atau misalnya si A membutuhkan dompet hanya untuk menyimpan kartu kredit saja, misalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya hasil wawancara sudah digali lebih dalam, maka Bapak Ibu langsung bilang, oh ternyata setelah wawancara si A ini membutuhkan tas kecil karena fungsinya untuk menyimpan handphone, menyimpan uang kecil atau menyimpan iPad. Jadi si A ini tidak butuh handphone, maka si A ini hanya butuhnya tas kecil seperti itu Bapak Ibu. Jadi dan itu, kemudian dari hasil permasalahan itu Bapak Ibu bisa membuat 3 ide minimal yang yang di luar nalar. Jadi si yang diwawancara itu diberikan pilihan ide 3 sampai 5. Kemudian tawarkan ide tersebut kepada wawancara itu dan kita minta umpan baliknya mana yang cocok kira-kira kalau saya kasih ide ini. Nah itu kita ulang lagi. Kemudian setelah itu
Bapak Ibu bisa membuat prototipe-nya, gambarkan untuk dompetnya seperti apa. Nah, sudah seperti itu, kemudian selanjutnya adalah kemudian simulasi yang perlu dilakukan untuk membuat dompet idaman Bapak Ibu. Yang terakhir adalah Bapak Ibu membuat prototipe dari dompet idaman tersebut. Tentukan apa yang cocok, apa yang perlu diperbaiki dari dompet idaman Bapak Ibu tersebut. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan pertanyaan lanjutan dan muncul ide baru itu jika prototipe yang dibuat Bapak Ibu tidak cocok oleh si yang diwawancarai tadi. Mungkin Bapak Ibu untuk simulasi, nah di sini saya ingin memberikan contoh beberapa produk budidaya dari usaha pada fiksi ya, pada undang itu ada beberapa. Ini ada telur laut Bapak Ibu. Jadi biasanya telur yang digunakan itu kan bukan dasarnya dari udang atau dari katakannya uang yang lebih banyak. Nah, ini menggunakan beda inovasinya telur yang dibuat itu dengan menggunakan tahu. Mungkin di daerahnya si anak ini banyak terdapat tahu yang perlu digunakan. Jadi untuk tahu bukan hanya untuk produk makanan saja, tapi bisa juga digunakan sebagai produk kosmetiknya. Maka si anak ini berinovasi membuat telur dari rumput laut. Atau yang lainnya ini sliding. Sliding itu singkatan Bapak Ibu, jangan lupa ketika membuat produk inovasi Bapak Ibu harus memberikan brand itu menentukan produk inovasi dulu. Ini ada sliding itu kependekan dari semprot lumut pada dinding. Jadi spray. Jadi ketika ada lumut di dinding, Bapak Ibu tinggal menyemprotkan saja menggunakan alat yang diciptakan dari anak tersebut. Kemudian yang lainnya kecap kelapa. Kecap kelapa ini merupakan produk inovasi dari komunitas usaha. Biasanya kalau kecap itu berasal dari kedelai, maka di sini menggunakan kelapa. Yang terakhir ini yang menang lomba budidaya dan lintas usaha pada tahun 2018 itu paper from Kalakai. Jadi pembuatan kertas berasal dari pohon kalakai. Pohon kalakai itu sejenis dari tumbuhan paku Bapak Ibu. Demikian Wani, oke. Oke. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, sangat menarik sekali ya, sudah tepat waktu Bapak Ibu. Saya sembari mendengarkan Bu Ani pemaparan mulai awal sampai akhir tadi, banyak sekali peserta yang sudah mulai chat. Di sini yang pertama ingin saya apresiasi adalah kaitannya dengan absen. Bapak Ibu nanti absen akan di-share oleh panitia. Jadi Bapak Ibu memang diminta untuk tetap menyimak sampai akhir penjelasan atau materi yang disampaikan pada siang hari ini. Terus kemudian kaitannya dengan PPT dan materi yang telah disampaikan oleh Bu Ani mungkin nanti juga akan di-share di grup Telegram ya Bapak Ibu ya, dan juga mungkin tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh Bu Ani tadi. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya untuk pemaparan daripada setiap materi untuk lomba budidaya dan lintas usaha, karena Bapak Ibu kan sudah memiliki kelas-kelas sendiri itu yang ada di grup Telegram. Ada 4 pertemuan kita pada jenis lomba budidaya dan lintas usaha. Nah, untuk setiap materi ini nanti akan dihitung 8 jam sepertinya. Begitu ya Bu Ani ya. Nanti setiap makanya ada tugas mandiri yang nanti akan diberikan oleh peserta webinar pada setiap sesi. Itu ya informasi awal yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah berakhirnya, artinya setelah Bu Ani memaparkan materi ini nanti, peserta bisa melakukan langsung mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Di sini ada sudah beberapa pertanyaan yang masuk Bu Ani yang bisa nanti saya langsung bisa saya konfirmasi ke Bu Ani kaitannya dengan pertanyaan daripada peserta pada siang hari ini.
Untuk peserta selanjutnya mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan ya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ani kaitannya dengan bagaimana sih menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal, atau mungkin yang di awal tadi memang sempat terburu-buru ya suaranya karena feedback suara dan sebagainya. Nanti bisa mengajukan pertanyaan, mungkin kan di beberapa waktu berikutnya alhamdulillah sudah agak bisa terkonek ya suara atau materi yang sudah disampaikan ya. Bu Ani bisa mendengarkan suara saya ya Bu? Bu Ani? Ya. Halo. Oh ya. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu peserta webinar. Sekali lagi ya, nanti untuk presensi akan tetap diberikan. Tapi saat ini kita memang harus berkonsentrasi kepada materi ini dulu. Ada 30 menit waktu ya untuk kita bisa melakukan diskusi langsung bersama Bu Ani tentang materi pada siang hari ini kaitannya dengan lomba budidaya dan lintas usaha yang materinya pada siang hari ini kita lebih pada menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Tadi saya sempat ada pertanyaan Bu Ani dari Pak Syaiful Bahri yang menyatakan, yang bertanya, isinya begini Bu Ani, nanti sembari saya membaca pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain ya. Yang pertama adalah potensi lokal apa terbatas pada SDM? Potensi lokal yang dimaksud itu apa terbatas pada SDA, sumber daya alam. Bagaimana dengan SDM? Begitu Bu Ani, pertanyaan yang diajukan oleh Pak Syaiful Bahri. Mungkin setiap pertanyaan akan langsung saya konfirmasi aja ke Bu Ani untuk bisa langsung menjawab ya. Sembari saya akan memilih atau memilah pertanyaan yang relevan dengan materi kita pada siang hari ini. Bisa difahami Bu Ani ya? Bisa dimengerti untuk pertanyaan yang pertama? Oke. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Saiful. Jadi jika ditanyakan apakah potensi lokal dapat terdapat pada sumber daya alam, apakah tidak boleh untuk sumber daya manusia? Itu isi pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya potensi lokal itu bisa termasuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia, Bapak Ibu. Jadi tadi kan sudah di budidaya dan lintas usaha itu kan ada 3 kategori ya. Kategori pertama itu adalah yang tidak termasuk keempat yang dibidangkan. Kategori yang kedua itu yang merupakan subsektor industri kreatif. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke industri kreatif ini ketika membuat film, membuat foto atau membuat yang namanya video tentang sumber daya yang ada di sekitar kita. Atau misalnya kayak contohnya gini, saya itu ada di desa kebangsaan Desa Wonorejo yang ada di Kabupaten Situbondo, di mana di situ dikatakan sebagai desa kebangsaan karena sumber daya manusia yang ada di situ adalah sangat beraneka ragam, Bapak Ibu. Jadi berbagai agama ada di satu desa itu. Bahkan dalam satu desa itu ada 4 gereja. Jangan tanya masjid pasti lebih banyak. Jadi dalam satu desa kecil aja sampai ada 4 gereja. Ada agama Hindu, ada Buddha juga. Jadi di situ kita juga bisa mengembangkan potensi lokal sumber daya manusia. Kita mengangkat toleransi dari masyarakat yang ada di desa kita. Itu merupakan potensi lokal yang sangat baik sekali untuk dikembangkan. Jadi bisa dipahami bahwa potensi lokalnya tidak harus alam. Mungkin kalau sumber daya alam ini kaitannya dengan budidayanya Bapak Ibu ya, karena budidaya itu pengertiannya jelas bahwa pemeliharaan sumber daya alami, sumber daya hayati yang bisa bermanfaat atau berguna bagi masyarakat yang bisa kita ambil hasil panennya. Itu kalau sumber daya alam kita kaitannya dengan budidaya, tapi untuk sumber daya manusianya kita bisa masuk ke usahanya, masuk ke kategori yang kedua, yaitu sektor industri kreatif. Atau misalnya Bapak Ibu menggabungkan yang lainnya seperti itu. Jadi potensi lokalnya menurut saya tidak harus ada sumber daya alam saja, boleh ada sumber daya manusia. Karena kita sebagai Bapak Ibu mungkin lebih bisa menggali sumber daya manusianya.
Oke. Iya. Ya, sangat jelas ya Bapak Saiful Bahri, sudah bisa dipahami saya pikir untuk jawaban dari Ibu Ani. Masih ada pertanyaan lagi Bu Ani, ini kaitannya dengan materi kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan begini Bu Ani dari sebentar, saya sambil baca ini ya Bu Ani ya. Siap. Begini Bu Ani, dari Bapak dari Ibu Nur Habibah ya, tidak ada dari sekolah mana beliaunya. Mohon diperjelas sekali lagi cakupan jenis produk yang dilombakan di bidang budidaya dan lintas usaha. Sepertinya ini nanti Bu Ani bisa juga mungkin secara umum aja menjawabnya ya. Yang ditanyakan ini mungkin pada hal teknis kaitannya dengan lomba kita nanti, mungkin endingnya gitu ya Bu Ani. Atau mungkin bisa dijawab oleh Bu Ani terlebih dahulu. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Beliau menanyakan tentang cakupan jenis produk yang dilombakan dalam bidang budidaya dan usaha. Ya, Bu Ani. Jadi dalam bidang lomba budidaya dan usaha ini adalah ada 3 kriteria, ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori yang selain keempat bidang lomba yang dilombakan. Pokoknya selain urban agriculture, selain daur ulang, selain kategori video tourism, selain kategori conservation, itu sudah masuk ke kategori lomba. Bapak Ibu misalnya saya ingin membangun inovasi tentang budidaya ikan lele, boleh. Tapi inovasinya di mana? Bapak Ibu harus membuat inovasi. Maka itu juga sudah dibuat dari kategori yang pertama. Atau kategori yang kedua, kategori untuk sektor industri kreatif. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin membuat produk inovasi, membuat film pendek. Apalagi film pendek sekarang kan mudah sekali untuk viral. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa merupakan gabungan dari industri kreatif sama keempat bidang lomba itu Bapak Ibu. Jadi bukan gabungan dari kesemuanya, itu juga merupakan cakupan dari bidang lomba budidaya dan lintas usaha. Seperti itu. Gimana? Apakah bisa diterima? Oke, ya. Oke, Bu Ani, saya pikir sangat-sangat jelas sekali ya materi yang sudah disampaikan terkait teknis lomba pada yang kita lombakan ini ya Bu Ani ya. Masih ada beberapa pertanyaan Bu Ani ya. Jadi para partisipan ini memang sangat antusias sekali mungkin. Jadi ini saya buktikan dengan apa? Dengan bertambahnya terus partisipan yang sampai saat ini sudah menjadi 620 peserta loh Bu Ani. Jadi alhamdulillah Bu Ani memang untuk materi ini sangat digemari oleh para Bapak Ibu guru, karena mereka ini baik dari guru SMA, SMK maupun PKLK di wilayah Jawa Timur ingin sekali untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif tentunya ya Bu Ani ya. Oke. Kaitannya dengan pertanyaan lagi Bu Ani, ini ada pertanyaan dari tidak ada ini pertanyaannya. Untuk menggali potensi dalam diri, apakah perlu menemukan gagasan terlebih dahulu? Nah, ini mungkin materinya memang pas dengan pada materi kita siang hari ini ya Bu Ani ya. Bisa langsung ditanggapi Bu Ani ya. Sederhana tapi ini adalah materi kita. Mungkin tadi ada beberapa dari peserta yang ketinggalan ya, mungkin ketinggalan baru di tengah-tengahnya atau mungkin pada saat sesi akhir ini. Jadi tetap saya apresiasi dari mereka, mungkin Bu Ani bisa menjelaskan. Terima kasih Bu Ani. Pertanyaan tadi agak kurang terdengar jelas Ibu. Gini, untuk menggali potensi dalam diri, apa perlu menemukan gagasan terlebih dahulu kan? Potensi diri, apakah kita harus ada gagasan terlebih dahulu? Betul, ya. Perlu kita pahami bersama bahwa ini merupakan menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Kita tidak bisa keluar dari materi yang sudah diberikan pada bahwa yang dibahas hari ini adalah menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Jadi kalau menggali potensi diri itu mungkin
design thinking juga, tapi lebih ke arah introspeksi kepada diri sendiri. Kita bertanya pada diri sendiri, kita menjawab kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri kita sendiri. Tapi ini kan namanya materi untuk bidang lomba, jadi sudah ada garis dari panitia yang ditentukan bahwa di sini adalah menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal, bukan untuk potensi diri kita sendiri seperti itu. Tapi mungkin secara pribadi desain thinking itu mungkin bisa digunakan untuk menggali potensi diri kita, apa sih yang kita miliki seperti itu, apa sih kelemahan kita, apa sih kelebihan kita, apa sih masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah menemukan masalah dalam diri kita, mungkin kita juga bisa berpikir bahwa sebaiknya solusi apa yang harus kita harus kita lakukan untuk menyelesaikan biar potensi dalam diri kita itu keluar. Jadi itu butuh proses, mungkin prosesnya agak lama. Jadi untuk kaitannya sama bidang lomba ini mungkin belum, karena dari panitia sudah dijelaskan bahwa lomba itu adalah budaya dan lintas usaha untuk menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Jadi gagasan idenya itu adalah potensi lokal. Untuk apa tadi sudah jelas bahwa kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dikembangkan sehingga bisa bermanfaat bagi daerah tersebut, bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian Bu Iva. Iya. Terima kasih Bu Ani. Setelah ide atau gagasan, Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang sangat-sangat kreatif sekali ya, terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus. Saya bisa mengapresiasinya, saya ucapkan juga terima kasih ini. Tapi saya juga mohon maaf ketika nanti karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin dari beberapa pertanyaan masih banyak ini Bu Ani pertanyaannya. Jadi memang saya agak memilih artinya yang relevan dan sudah diterwakili oleh pertanyaan dari yang lain atau dari Bapak Ibu yang lain, maka tidak perlu saya ulang gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu Ani. Setelah tadi ide atau gagasan, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Hamdani ya. Kaitannya dengan prototype. Kita sempat Bu Ani sudah sempat bahas tentang prototype. Mungkin ini kaitannya dengan lomba yang akan kita laksanakan ini Bu Ani. Prototipe bisa diujikan karena waktu kita cuma 1 bulan. Nah, ini artinya apakah bisa prototipe itu kita ujikan karena waktu kita ini hanya 1 bulan. Bu Ani, ini hal teknis sebetulnya, maka Bu Ani bisa mungkin menjelaskan kepada peserta. Jadi tidak berkecil hati, artinya begitu Bu Ani. Monggo Bu Ani. Terima kasih Ibu. Di sini pertanyaan, apakah prototipe itu bisa dilakukan sedangkan waktu lomba itu hanya 1 bulan? Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah hebat-hebat, Bapak Ibu guru yang penuh inovasi yang tinggi, sehingga saya yakin Bapak Ibu guru itu pasti punya kemampuan untuk melaksanakan lomba ini dengan baik sampai selesai. Apa jangankan prototipe, mungkin bisa sampai langsung kepada produknya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau untuk saya kasih contoh saja Bapak Ibu sebutkan saja produk yang pernah saya buat itu misalnya dalam bidang makanan. Kalau bidang makanan itu kan kita bisa membuat prototipe itu tidak perlu dalam skala yang besar. Kalau skala besar kita dana yang besar. Jadi namanya prototipe itu ibaratnya kalau di metode ilmiah itu adalah hipotesis, jawaban sementara ya Ibu ya. Jawaban sementara. Jadi prototipe itu tidak perlu dilakukan secara besar-besaran untuk sampelnya saja gitu Bapak. Atau bisa juga tidak perlu dalam bentuk benda. Bisa juga dalam bentuk 2 dimensi, berupa gambar atau berupa foto misalnya, tapi ide itu sudah tidak ada di angan-angan lagi. Jadi ide yang prototipe itu adalah ide yang ada di angan-angan kita itu sudah terwujud benda, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. 2 dimensi bisa berupa gambar, bisa berupa foto atau yang lainnya. Tentu hal ini sangat bisa sekali dalam waktu 1 bulan. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat ini bisa melaksanakan, bisa mencapai targetnya untuk membuat prototipe. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ani. Ya, ini masih seputar pertanyaannya kita ini Bu Ani ya, apa yang Ibu tanya Ibu memang expect. Boleh menjelaskan sebentar sebelum lanjut ke pertanyaan boleh? Kenapa Ibu? Saya ingin menyampaikan tugas untuk hari ini. Saya lupa. Iya, mau enggak Ibu? Mau. Mohon maaf ya. Sebelum lanjut materi Ibu. Ya. Saya lupa. Bapak Ibu, saya akan
sampaikan untuk materi hari ini kita dituntut untuk melaksanakan tugas biar dipenuhi 8 jam karena satu harinya itu kita harus melaksanakan selama 8 jam. 8 jam, ya. Bentar lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini tugas yang diberikan hari ini setiap pertemuan adalah tugas yang wajib disampaikan dan wajib diberikan feedback kepada narasumber sebagai salah satu syarat untuk kelulusannya Bapak Ibu. Karena satu pertemuan dibagi dengan 8 CP, maka harus kalau satu pertemuan cuma 1,5 jam, maka dilengkapi dengan tugas di rumah, yaitu tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Tugas workshop ECC budidaya dan lintas usaha pada hari pertama yaitu melakukan simulasi desain thinking dengan modul masing-masing. Tadi saya sudah memberikan contoh, yaitu adalah membuat dompet idaman. Jadi Bapak Ibu bisa membuat yang lainnya atau bisa membuat benar. Cara pengumpulan tugas, tentukan judul project yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, lakukan wawancara dengan salah satu orang yang Bapak Ibu tentukan. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, orang yang terdekat saja bisa dilakukan wawancara. Kemudian yang ketiga, tentukan pernyataan masalah dari hasil wawancara tersebut. Seperti tadi yang saya contohkan Bapak Ibu bahwa ternyata waktu asumsi awal si A membutuhkan dompet karena untuk menaruh iPhone, iPad, smartphone kecil. Tapi ternyata setelah wawancara bukan dompet yang dibutuhkan oleh si A, tapi ternyata tas kecil. Jadi Bapak Ibu membuat salah satu pernyataan masalah dari hasil wawancara tersebut. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu berikan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut minimal 3 ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, ketika tugas tersebut sesuai dengan format di bawah dengan menggunakan file Word. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tugas dikirimkan ke alamat di bawah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi saya berikan formnya aja biar Bapak Ibu tidak bingung untuk form tugasnya seperti ini. Nah, format tugas ECC budidaya lintas usaha pada hari pertama. Bapak Ibu bisa tuliskan nama produknya di sini. Tadi contohnya saya membuat dompet idaman, saya tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, hasil wawancaranya Bapak Ibu tuliskan di sini. Misalnya dompetnya bentuknya kotak, warnanya hitam, pakai tali atau lain sebagainya. Tuliskan hasil wawancaranya di kolom ini. Kemudian Ibu Bapak melakukan tulisan di file, membuat pernyataan masalah. Asumsi awalnya si A, tulisan namanya Bapak Ibu, nama yang diwawancarai siapa, membutuhkan apa, untuk kebutuhannya apa, itu asumsi awalnya. Kemudian setelah wawancara yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu membuat pernyataan, oh ternyata si A membutuhkan ini untuk kebutuhannya apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu membuat ide. Tuliskan minimal 3 ide yang out of the box untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi format yang Bapak Ibu ketikkan bentuknya seperti ini. Kemudian hasil ketikan ini Bapak Ibu kirimkan ke alamat Google Form berikut. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jelas nih tugasnya. Misalnya, apa harus wawancara? Boleh yang lainnya, misalnya observasi juga boleh. Tugas exercise itu bisa dilakukan dengan observasi atau wawancara. Yang penting Bapak Ibu mampu, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan observasi, maka di sini dituliskan hasil observasi. Seperti itu, jadi disesuaikan saja. Bapak Ibu mau menggunakan teknik wawancara ataupun teknik observasi untuk melakukan proses empathize. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami untuk Bu Aini,
Iya, kaitannya dengan tugas, ya Bu Ani, kaitannya dengan tugas. Oke. Ya, katanya dengan tugas ini nanti memang banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Nanti mungkin biar lebih jelas untuk tugas secara detail bisa dikirimkan di grup Telegramnya itu ya Bu Ani ya, masing-masing itu ya. Nah itu solusi cerdasnya ya Bu Ani ya. Jadi nanti mereka biar tidak bingung karena di situ sudah ada bagaimana cara pengumpulan tugas, juga ada bagaimana cara membuat tugasnya dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu partisipan yang sangat saya banggakan Bu Ani ya. Karena begitu antusiasnya mereka ya. Mungkin tugas itu nanti kan bisa juga ya Bu Ani ya, yang ngeleng dengan mungkin mereka juga ikut lomba, bisa kan juga sekalian biar ngemet gitu ya, artinya biar mereka tidak berpikir ulang. Ya. Awal judul sama latar belakangnya. Nah, begitu memang. Jadi mereka para Bapak Ibu guru baik tingkat SMK, SMA maupun PKLK dari materi awal ini artinya ini adalah teoritis. Nanti Bapak Ibu sudah mulai memberikan satu ide atau gagasan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ani tugasnya. Jadi tugasnya itu nanti sekaligus ngeleng, mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai ikut lombanya kan nanti di tugasnya begitu. Nah, karena apa? Karena pada lomba budidaya dan lintas usaha ini kan ada workshopnya. Workshopnya ini setiap pertemuan kita hitung 8 jam 8 JP gitu nggih Bu Ani. Jadi padahal pertemuan kita hanya berapa jam, maka tugasnya yang lainnya itu adalah tugas mandiri. Begitu Bapak Ibu peserta ya. Baiklah Bu Ani, masih ada waktunya ini kita manfaatkan waktu kurang 15 menit ini ya. 15 menit lagi masih banyak sekali pertanyaannya dari para partisipan, Bapak Ibu guru dari SMA, SMK maupun PKLK. Saya lanjutkan ini Bu Ani ya, yang masih kaitan dengan materi kita. Ini dari Bapak Ahmad Sobirin ya. Saya mohon izin bertanya Bu Ani, kalau produk yang kita buat berupa produk makanan, prototipenya seperti apa? Nah, ini langsung pada teknisnya. Mungkin Bapak ini pada produk makanan Bu Ani ya. Monggo bisa langsung ditanggapi oleh Bu Ani. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ahmad sendiri. Ini adalah teknis untuk produk makanan, prototipenya seperti apa? Kebetulan saya itu sudah membuat inovasi makanan dengan mengolah susu sapi murni, dengan membuat susu sapi murni bukan hanya minuman saja, tapi beberapa produk makanannya. Nah, untuk prototipe dari produk makanan itu adalah prinsip Bapak bisa menggunakan sampelnya saja. Jadi Bapak menggunakan resep kecil, tidak resep besar. Nah, resep kecil itu Bapak buat prosesnya, kemudian sudah terbentuk hasilnya makanannya. Sekalian jangan tanggung-tanggung, Bapak juga memikirkan bagaimana kemasannya, desain logonya, seperti itu juga harus dipikirkan. Nah, jadi ketika pembuatan prototipe makanan itu adalah satu yang dibuat adalah sampel makanannya. Dari sampel makanannya itu kemudian diuji coba, kurangnya apa? Apakah rasanya sudah enak apa belum? Apakah rasanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Apakah rasanya bisa diterima sama masyarakat atau tidak? Kita uji cobakan. Kemudian yang kedua, prototipe yang digunakan yang dilakukan adalah Pak itu harus memberikan kemasannya seperti apa. Kalau produk makanan kayak ini, kemasannya seperti apa? Karena kemasan itu sangat penting untuk sebuah produk makanan. Jadi kalau produk makanan paling gampang kalau membuat prototipe. Kita langsung membuatnya tapi dalam bentuk skala yang kecil saja, skala yang sedikit. Baru ketika sudah bisa diterima, kita bisa membuat dalam produksi yang jumlah yang sangat besar. Demikian, terima kasih, semoga diterima. Oke, terima kasih Bu Ani. Jadi memang masih banyak sekali Bu Ani pertanyaan-pertanyaan, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah mulai memilih yang sekiranya sesuai dengan materi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu peserta
webinar pada siang hari ini yang tercinta, ini absennya segera meluncur ya. Jadi Bapak Ibu memang diharuskan untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Jadi tidak serta-merta mulai awal. Jadi ini saya sudah sempat baca ini absen kalau diturunkan segera akan turun absen. Terima kasih. Ya Bu Ani, masih ada beberapa pertanyaan Bu Ani. Ini dari Bapak Ibu. Ketika nanti pertanyaannya tidak terbacakan karena mengingat waktu ya, mungkin bisa bertanya langsung di kelasnya sendiri-sendiri nanti kepada Ibu Ani secara langsung. Ini ada pertanyaan Bu Ani dari Pak Hari Siswanto. Pak Hari Siswanto dari SMA Plus Darussalam Lawang. Pertanyaannya adalah mungkin ini kaitannya dengan gini ya, apakah kita harus menjadi solution maker untuk setiap permasalahan? Oh, mungkin ini kaitannya juga dengan apa ini Bu, lomba, apakah ada ini budidaya dan lintas usahanya Bu? Gimana membuat pemecah permasalahan? Iya, betul ya. Menjadi masalahnya kan begitu ya. Kayak jawab langsung Ibu. Iya, monggo Bu Ani, monggo. Mungkin nanti ada atau gini Bu Ani, ada lagi yang mungkin yang menyambung dari situ. Menyambung dari situ itu gini. Apakah potensi lokal itu harus berbeda dengan daerah yang lain? Maksudnya, apakah potensi lokal yang diangkat itu harus yang tidak ada di daerah lain? Nah, ini mungkin ada sambungannya dengan pertanyaan yang dari Salam tadi ya, mungkin. Jadi permasalahannya bagaimana ini Bu Ani? Terima kasih Bu Iva. Saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Hari Siswanto ini, apakah kita harus menjadi solution maker? Kalau solution maker itu semua permasalahan kita yang pecahkan, karena tidak sekali. Tapi Bapak Ibu nggak usah berpikir terlalu berat. Kita hanya untuk lomba dibatasi untuk yang berusaha. Jadi kita berpikirnya adalah menemukan ide, menemukan gagasan untuk permasalahan. Nggak usah banyak-banyak. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kita define, kita pasti punya banyak masalah. Itu pasti. Tapi kita harus pintar-pintar membuat skala prioritas dari masalah-masalah tersebut. Nah, kita pilih dari permasalahan yang paling urgent, yang paling penting untuk segera diselesaikan. Atau yang kira-kiranya bisa menghasilkan produk inovasi yang hebat. Jadi tidak semua permasalahan bisa dipecahkan, kita pilih permasalahan yang urgent, yang penting sesuai dengan skala prioritas permasalahan yang telah kita buat. Ini Pak kemudian melanjut pertanyaan selanjutnya adalah apakah potensi lokal yang dikembangkan yang tidak ada di daerah lainnya? Iya. Terus sama batasannya Mbak Adi, ini mungkin nanti nyambung juga. Batasan potensi lokal wilayah dikatakan lokal sejauh mana ya? Mungkin nanti nyambung juga dengan pertanyaan itu Bu Adi. Monggo Bu Adi. Jadi cakupan wilayah ini ya Bu ya, berbicaranya ya. Iya, betul. Cakupan wilayahnya. Menurut saya lebih dekat dengan kita, alangkah lebih baiknya. Berarti kita lebih bermanfaat untuk di sekitar kita terlebih dahulu. Tapi misalnya ketika kita susah menemukan potensi lokal yang ada di daerah kita, mungkin bisa ke daerah yang lainnya. Tapi masih cukup wilayahnya Jawa Timur atau seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh. Misalnya kita mau mengembangkan potensi lokal yang ada di Sumatera Utara, itu sangat jauh sekali. Mungkin kita wilayahnya maksimal untuk wilayah di daerah Jawa Timur, karena kita lombanya juga untuk wilayah Jawa Timur seperti itu. Terima kasih. Sudah ya, sudah terwakili saya kira Bapak yang pertanyaan tadi. Sudah, ini masih ada pertanyaan Bu Ani, tapi saya sudah ini mohon maaf ini sambil memilih ini juga ya. Masih ada sisa waktu 6 menit ke depan untuk bisa bertanya ini kepada Bu Ani. Kalau kaitannya pertanyaannya dengan tugas Bapak Ibu, saya kira sudah sangat jelas. Tugasnya bagaimana dan bagaimana cara mengumpulkannya nanti akan kita share kembali di kelas masing-masing atau di kelas pilihnya masing-masing ya, untuk yang kaitannya dengan
untuk yang kaitannya dengan tugas ya. Sebentar, ini ada pertanyaan Bu Ani. Ibu. Saya juga ingin menginformasikan untuk materi nanti di share di kelas ya Bu Ani. Tunggu itu ya Bu ya, apa namanya, saya konsultasi ke panitia ini. Oh gitu. Ya. Nanti apakah boleh di-share di Oh kelas? gitu. Iya Bu. Oke, Bapak Ibu peserta webinar nanti akan diinfokan lebih lanjut katanya dengan materi pada siang ini ya Bapak Ibu. Maka mungkin bisa di-share di Telegram Bu. Iya, biasanya begitu Bu Ani. Jadi mungkin materi nanti akan bisa langsung di-share di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Kelas kalau di sini kelas lomba budidaya dan lintas usaha berarti nanti akan di-share di kelas ini. Bu Ani, ini ada memanfaatkan waktu yang ada pertanyaan dari Pak Dedi Prabowo bertanya, apakah ide produk kreatif harus ada kaitannya atau ada unsur dengan lembaga kita, misalnya sekolah tempat kita bekerja, atau boleh berdiri sendiri dengan kaitannya dengan lingkungan tempat kita atau produk pribadi. Nah, ini sepertinya sudah agak terjawab, tapi mungkin lebih diperjelas lagi oleh Pak. Saya coba jawab Ibu Ipani. Siap. Pertanyaan dari Bapak Dedi Prabowo, apakah itu harus berkaitan dengan lembaga kita bekerja ataupun boleh berdiri sendiri disesuaikan dengan lingkungan kita sendiri atau misalnya produk dari pribadi ya seperti yang pertanyaannya itu ya. Kalau menurut saya namanya juga potensi lokal. Kita mungkin lingkungan sekitar kita bisa melihat dari mana, apakah dari lingkungan lembaga kita, sekitar kita, ataupun dari masyarakat yang ada di lingkungan kita, ataupun secara pribadi. Kalau misalnya kita sudah punya patokan, saya punya ide potensi lokal yang bisnis itu, tidak apa-apa, tidak ada batasan untuk hal ini. Yang penting produk inovasi yang Bapak Ibu buat itu merupakan produk inovasi yang mampu mengembangkan potensi lokal yang ada di sekitar Bapak. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Bu Ani, Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Absen sudah diberikan ya Bapak Ibu, sudah ada linknya. Absen sudah ada linknya, jadi dipersilahkan Bapak Ibu peserta untuk aktif dan sudah bisa mengisi absen di link tersebut. Kalau toh memang nanti misalkan tidak sempat atau mungkin jadi Bapak Ibu kegiatan mungkin harus ada bukti fisik, artinya Bapak Ibu harus memiliki screenshot mungkin yang menjelaskan bahwasannya menjadikan bukti bahwasannya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, Bu Ani, masih ada sisa waktu ini Bu Ani, ada pertanyaan dari Ibu Zaida Rahmi, SMA 10 November, yang menanyakan, mohon penjelasannya Bu Ani, kalau dalam budidaya tanaman atau hewan, prototipenya seperti apa Bu Ani? Ya, itu pertanyaannya ya Bu. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Iva. Untuk pertanyaannya dari Bu Zaida Rahmi, apakah untuk budidaya tanaman prototipnya seperti apa? Pasti budidaya tanaman itu kan punya beberapa teknik ya Bu ya. Iya. Beberapa teknik bisa apa namanya yang lainnya banyak sekali tekniknya. Nah, untuk produk inovasi budidaya tanaman pasti baru misalnya kita mengadaptasi produk inovasi yang sudah ada ataupun kita menciptakan produk budidaya tanaman yang baru. Mungkin kalau menunggu sampai besar itu kan agak lama waktunya. Tapi mungkin Bapak Ibu dari produk inovasi tentang budidaya tanaman itu bisa digambarkan. Jadi prototipenya bisa dalam bentuk gambar di 2 dimensi. Yang penting ide produk inovasinya itu bisa dilihat, oh seperti ini. Jadi kita bisa melihatnya tidak cuma dalam angan-angan saja. Tapi kalau untuk menunggu sampai tanaman itu besar dan menghasilkan itu butuh waktu yang lama, sedangkan kita dibatasi oleh waktunya, mungkin bisa dalam bentuk yang sederhana saja, dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk gambar atau yang lainnya yang bisa
mengaplikasikan, bisa menerapkan, bisa mewujudkan ide kita yang ada di kita. Ya. Terima kasih Bu Ani, mungkin cukup Bu Ani ya, jadi beberapa pertanyaan. Sebetulnya saya bisa melihat antusias dari para peserta pada siang hari ini, dari Bapak Ibu Guru SMA, SMK maupun PKLK sangat antusias dengan materi Bu Ani, karena memang mereka ingin menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, terutama untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Bu Ani masih ada waktu kurang lebih 2 menit untuk bisa memberikan statement apa yang harus kita lakukan, mungkin statement akhir mungkin dari pertemuan kita pada siang hari ini, bagaimana untuk memotivasi dari Bapak Ibu Guru SMK, SMK maupun PKLK untuk bisa terus berkreatif dalam menjadi guru yang inovatif ya, yang kaitannya juga dengan lomba budidaya dan lintas usaha ini. Dipersilakan Bu Ani. Terima kasih Bu Ipa. Artinya Bapak Ibu Guru, saya yakin Bapak Ibu Guru ini mereka yang sudah punya pengalaman yang begitu luar biasa, yang sudah punya inovasi yang tinggi. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya kemampuan untuk membawa ini sampai akhir. Bapak Ibu pasti bisa membuat produk-produk inovasi yang begitu hebatnya, sehingga bisa mengharumkan nama lembaga, nama cabang dinas, nama Jawa Timur pada umumnya. Jadi saya yakin Bapak Ibu Guru yang ada forum ini adalah Bapak Ibu Guru yang sangat hebat. Terus Ipa, saya ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar sekali kepada Bapak Cabang Pimpinan yang dengan siap Ya Allah, ya Allah, biasa sekali Ipa. Atas doanya untuk kepala sekolah dan teman-teman saya di belakang ini, di depan saya ini banyak teman-teman yang membantu saya. Tadi ketika program di mikro itu wah ribut sekali. Jadi begitu ya. Takut materinya tidak tersampaikan ya Bu Ani. langsung diberikan mikrofon baru ini. Masya Allah, enggak. Kita pikir kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya, terima kasih sekali. Apalagi kepala cabang harusnya sudah pulang, menunggu saya. Siap. Terima kasih. Ya. Maaf jika ada kendala, ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita sudah sukses dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepala Cabang Dinas, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Ibu Ani yang sekaligus sebagai pemagat yang hebat pada siang hari ini. Tak lupa juga partisipan yang sangat-sangat luar biasa dalam kegiatan pada materi lomba budidaya dan lintas usaha. Saya sebagai moderator pada siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Cabang sudah bisa hadir.